Dia nggak tahu kalau misalnya ternyata itu bisa diurus. Jadi dia tuh kelewatan, nggak bisa ikut batch yang baru, tapi dia bakal ikut di batch yang selanjutnya. Ayo, welcome to Spiral Room Dokter Gigi Ilana. Jadi di sini aku mau jelasin tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk registrasi dan pendaftaran sebagai calon peserta internship dokter ataupun dokter gigi dengan SIMPD 2. Aku jelasin dulu tentang SIMPD 2. Jadi SIMPD 2 ini adalah web ataupun aplikasi yang diluncurkan oleh Kemenkes untuk membantu para peserta calon internship dokter ataupun dokter gigi untuk registrasi dan juga mendaftar serta mendapatkan penempatan wahana untuk internship nantinya. Kenapa disebut dengan SIMPD 2? Karena SIMPD 2 ini merupakan upgradean dari SIMPD yang dulu pernah di-launching oleh Kemenkes itu sendiri. Dimana untuk perbedaannya paling utama adalah cara pemilihan wahana. Di video ini aku mau lebih jelasin dan juga lebih nekanin hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pendaftaran. Karena untuk cara registrasi dan juga pendaftarannya bisa kalian lihat sendiri di YouTube-nya Kemenkes atau juga bisa kalian lihat di webnya SIMPD itu di beradanya. Kalian akan lihat ada tulisannya lihat panduan dan kemudian kalian akan diarahkan untuk mendownload e-booknya untuk panduannya itu sendiri. Jadi itu bisa kalian download sendiri dan kemudian bisa kalian baca dan bisa kalian ikuti sendiri. Pertama, ada beberapa berkas yang perlu kalian persiapkan untuk pendaftaran. Yaitu yang pertama ada file dari KTP, KK, NPWP, STR, KIS atau BPJS ataupun ASKES, dan juga transkrip UKMP 2DG. Jadi kalian perlu bikin dulu NPWP, STR, dan juga KIS atau BPJS ataupun ASKES itu sebelum kalian mau mendaftar di SIMPD 2. Karena nanti di SIMPD 2 ini akan membutuhkan fotonya dan juga nomor dari STR dan juga NPWP maupun BPJS itu. Untuk cara pembuatan STR, NPWP dan juga BPJS itu sudah ada banyak banget yang bikin tutorialnya di internet. Jadi kalian bisa cari aja dan juga bisa ikutin tutorialnya. Tapi bakal tetap aku kasih link-link yang mungkin kalian butuhkan dan juga tutorialnya di description box. Tapi maaf banget, khusus tutorial cara pembuatan NPWP untuk anak internship, aku nggak bisa kasih cara tutorialnya di description box. Karena waktu itu yang bikin juga bukan aku juga dapet dari grup WA Nusantara. Kalian pasti juga ada kan grup WA yang isinya anak-anak internship dari seluruh Indonesia yang bakal ikut internship di batch kalian. Nah, aku juga dapat dari grup itu. Jadi karena yang bikin aku nggak enak kalau misalnya aku langsung kasih serta-merta di link yang semua orang tuh bisa langsung download dan juga bisa lihat gitu. Tapi kalau memang bakal ada yang mau, nggak apa-apa, bisa DM aku, ntar aku kasih. Poin penting selanjutnya yang mau aku tekanin adalah daftar seawal mungkin. Kenapa? Karena setelah kalian upload dan juga daftar, maka ada yang dinamakan proses verifikasi. Di mana proses verifikasi ini lumayan lama, bisa sampai beberapa hari tergantung dari Kemenkesnya. Kalau misalnya punya kalian langsung terverifikasi, it's okay, that's good. Tapi kalau misalnya sampai punya kalian gagal terverifikasi, maka kalian harus upload ulang file dan juga data diri kalian. Kalau misalnya kalian daftar di awal-awal, kemudian beberapa hari kemudian kalian dapat notif kalau misalnya kalian gagal terverifikasi, maka kalian bisa upload ulang. Kalau misalnya kalian daftarnya mepet-mepet, sebenarnya proses verifikasi ini masih akan tetap berlangsung walaupun sudah di luar dari batas waktu pendaftaran. Jadi punya kalian itu masih bisa terverifikasi di luar batas waktu pendaftaran. Tapi kalau misalnya punya kalian sampai gagal terverifikasi di luar batas waktu pendaftaran itu, maka kalian nggak bisa upload ulang, yang itu berarti kalian nggak bisa daftar internship untuk batch itu. Itulah pentingnya kenapa kalian harus daftar di awal-awal. Tips dari aku, kemarin itu banyak yang uploadnya harus diulang lagi itu, yang gagal verifikasi itu gara-gara mereka itu pada nge-crop fotonya tuh kebanyakan gitu loh. Jadi kalau nggak salah yang transkrip KMP 2DG itu namanya mereka juga kepotong gitu loh. Padahal tuh mereka maunya orang Kemenkesnya itu benar-benar full kalian upload semuanya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-crop tuh jangan terlalu banyak ya, crop cuma yang bagian luar dari kertasnya itu aja. Jangan banyak-banyak.
Kemudian selanjutnya yang mau aku tekanin adalah pembuatan STR. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin STR itu juga yang agak cepat. Karena untuk mendapatkan STR ini tuh juga waktunya nggak sebentar. Karena STR itu kan kita dapetin dari Serkom, terus habis itu Serkom kita juga dapetin dari mengajukan ijazah ke PDGI gitu kan. Nah, jadi buat timeline sendiri itu kayak gini, misalnya nih dari ijazah, kita udah dapat. Terus habis itu kita ajuin Serkom ke PDGI, di mana untuk Serkom ini bisa jadi itu sekitar 1 minggu minimal. Terus habis itu kalian ajuin lagi nih ke web KKI untuk mendapatkan STR dari Serkom ini, yang kurang lebih baru bisa kalian dapetin nomornya itu bisa kurang dari 24 jam hingga 2 hari. Nah, kan kalau misalnya kayak gitu kan berarti waktu yang kita butuhin kan lumayan lama ya untuk mendapatkan nomor STR ini. Padahal pendaftaran itu tuh cuma sekitar seminggu sampai 2 minggu doang. Jadi kalau misalnya kalian bikin STR-nya itu mepet-mepet, berarti kalian bakal daftar di SIMPD itu juga mepet-mepet. Nah, itu seperti yang udah aku jelasin, kalau misalnya lumayan bahaya daftar mepet-mepet. Karena takutnya kalau misalnya sampai punyanya kalian nggak terverifikasi, padahal udah di luar batas waktu pendaftaran, kalian nggak bisa upload ulang dan nggak bisa ikut internship batch yang kalian mau ini. Karena ini kejadian di batch-nya aku, jadi waktu itu banyak yang Serkomnya pada belum jadi, atau bahkan ada belum ngajuin Serkom. Yang alhasil, mereka harus daftar mepet-mepet dari batas waktu pendaftaran SIMPD itu. Dan ini sebenarnya nggak tahu pasti, tapi menurut aku kayaknya banyak yang gagal terverifikasi di luar batas waktu pendaftaran. Karena awalnya kita, kalau nggak salah ada 700-an harusnya yang ikut internship, tapi akhirnya jadi cuma 500-an, dan itu kita semua nggak ada yang tahu sih sebenarnya kenapa. Tapi sebenarnya punya dugaan mungkin karena itu. Karena waktu itu benar-benar semuanya itu pada Serkomnya pada belum jadi, bahkan ada yang belum ngajuin Serkom, dan yang Serkomnya udah jadi itu baru cuma Univ aku, Trisakti, sama satu kampus lain. Nah, padahal waktu itu kita pendaftaran cuma 2 minggu dan masih dipotong dengan libur Natal. Libur Natalnya seminggu ya kalau nggak salah ya. Yang itu berarti KKI libur, PDGI juga libur, jadi Serkomnya nggak jadi-jadi. Terus akhirnya bikin STR-nya juga mepet, daftarnya mepet, dan sampai waktu hari terakhir pendaftaran itu banyak yang masih belum dapat notif tentang verifikasi. Dan akhirnya mereka kayak tanya gitu ke helpdesk CPD, dan katanya CPD nggak apa-apa disuruh nunggu aja, kalau toh misalnya sampai di luar batas satu pendaftaran itu terverifikasi, ya udah nggak apa-apa, kalian bisa ikut di internship ini. Tapi kalau misalnya sampai punyanya kalian gagal terverifikasi, padahal batas waktu pendaftarannya udah lewat, ya udah kalian nggak bisa ikut internship di batch ini gitu, karena kalian nggak bisa upload ulang. Kemudian untuk STR-nya ini nggak masalah kalau misalnya kalian belum ada fisiknya, karena untuk fisiknya kan jadinya lama, jadi kalian bisa masukin aja nomor STR-nya, dan kemudian untuk file yang harus diupload di SIMPD itu bisa berupa screenshotan dari nomor STR kalian di web KKI. Hal penting selanjutnya yang mau aku tekanin adalah jangan lupa klik tulisan daftar periode ini. Jangan sampai lupa. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah dapat notif WA, kalau misalnya punyanya kalian sudah terverifikasi, kalian harus langsung login ke SIMPD kalian, akun SIMPD kalian, terus bakal ada tulisan kayak daftar periode ini, itu kalian klik, jangan sampai lupa. Kenapa aku tekanin ini? Karena aku ada 2 kenalan yang mereka tuh nggak tahu kalau misalnya masih harus ngeklik tulisan itu, tapi puji Tuhannya salah satunya itu dia bisa ngurus ke helpdesk-nya ke SIMPD itu, terus diarahin sama SIMPD-nya, dan akhirnya puji Tuhan bisa tetap ikut internship di batch aku. Tapi kenalan aku yang satunya lagi, dia nggak tahu kalau misalnya ternyata itu bisa diurus. Jadi dia tuh kelewatan. Jadi dia nggak bisa ikut batch yang bareng aku, tapi dia bakal ikut di batch yang selanjutnya. Kan sayang ya guys, kalau misalnya kalian sampai kelewatan internship gara-gara lupa atau nggak tahu buat ngeklik tulisan itu. Tapi kalau misalnya nih amit-amit banget kalian sampai lupa buat ngeklik itu, nggak apa-apa, aku kasih nomor helpdesk-nya sama emailnya. Kalian bisa kontak mereka, terus minta tolong ke mereka, diarahin gimana caranya supaya kalian tetap bisa ikut internship di batch yang kalian mau ini. Oke, sekian untuk video aku yang kali ini. Sebenarnya ini video pertama aku, jadi kalau misalnya
kurang gimana-gimana, tolong dimaklumin. Dan juga kalau misalnya ada kritik dan saran juga kan bisa tulis di komentar, aku nggak masalah. Maaf juga kalau misalnya lighting aku kelihatannya dari awal sampai akhir kayak nggak konsisten, karena aku sebenarnya menggunakan cahaya alami, yaitu dengan menggunakan cahaya sinar matahari. Dan awalnya tuh cerah banget, kayak wow cerah sekali gitu, mau bikin video kan hari ini gitu. Nggak tahu, lama-lama mendung guys, aku jadinya rada bingung juga, kok aku lightingnya jadi beda ya pas satu hal sama gear, tapi kayak udahlah maaf ya guys, mohon dimaklumi. Next, aku bakal bikin video tentang pemilihan wahana dan juga strategi pemilihan wahana. Jadi stay tune terus. Bye bye. Good luck guys.